Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fadilah, NIM 190830338 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4 kelas B. Bentar, tapi nggak enak deh kayaknya kalau hitam putih. Nah, ini. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Lughah Al-Ijtimai, yaitu Masyarakat Bahasa. Bahasa pada dasarnya adalah sepenuhnya fenomena sosial. Bahasa dan masyarakat penuturnya saling bergantung satu sama lain. Keduanya tumbuh dan berkembang bersama. Kehadiran bahasa meliputi setiap aktivitas penuturnya. Dengan bahasa terdefinisikan karakter kepribadian penuturnya, bentuk perilaku sosial yang mereka pilih, mendukung sistem kemasyarakatan, menunjung pikiran dan perasaan penuturnya, memberi landasan untuk berbagai gagasan, bekerja sama, dan memperbaiki proses pengembangan di setiap tahap kehidupan. Karena itulah, bahasa adalah produk kesadaran manusia. Dan setiap masyarakat memiliki kode kebahasaan yang dapat diterima untuk berinteraksi. Sosiolinguistik menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat dipisahkan oleh variabel sosial seperti etnis, agama, status, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap variabel-variabel tersebut untuk kemudian digunakan mengkategorikan individu dalam kelas sosial. Istilah masyarakat bahasa pada masa dialek Eropa klasik mengacu pada konsep yang idealistik. Tidak hanya dimaknai dengan kesatuan bahasa, tetapi lebih berarti kesatuan sosial geografis. Landasan dasar yang idealistis tersebut dari kelompok sosial dan masyarakat bahasa yang homogen. Definisi masyarakat bahasa yang berdasarkan kesamaan bahasa akan menjadi bermasalah jika kita menjelaskan apa arti menggunakan bahasa yang sama dalam situasi nyata di suatu lingkungan bahasa. Menurut Rohman 2013, masyarakat bahasa adalah suatu komunitas atau kelompok sosial geografis yang anggota-anggotanya satu, saling berkomunikasi, dan yang kedua, secara teratur berkomunikasi, dan yang ketiga, mereka memiliki cara bertutur yang sama. Nah, sedangkan menurut Hymes, tidak hanya memiliki kesamaan bahasa tutur, tetapi juga memiliki bahasa dan berbagi pengetahuan tentang aturan berbahasa dan pola-pola penggunaannya. Nah, saya masuk ke dalam repertoire verbal. Teori repertoire verbal atau verbal repertoire dikaitkan dengan gagasan yang diajukan oleh John J. Gumperz di awal tahun 60-an. Yang ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul Linguistic and Social Interaction into Communities. Istilah repertoire verbal berkait dengan masyarakat bahasa dan berisi semua cara atau aturan yang diterima oleh anggota masyarakat bahasa dalam menyampaikan pesan. Aturan ini mengandung perangkat berkomunikasi sehari-hari. Para penutur memilih di antara sekian banyak aturan yang sudah tersedia dalam sistem tersebut yang sesuai dengan makna yang ingin mereka sampaikan. Menurut Gumperz tahun 1964. Repertoire verbal adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. Nah, dalam bahasa terdapat unsur yang bersifat abstrak dan konkret. Ferdinand de Saussure membedakan antara langue dan parole, antara bahasa sebagai suatu sistem yang sifatnya abstrak dan bahasa dalam penggunaannya secara nyata di dalam masyarakat yang kita sebut tuturan atau dalam bahasa Inggrisnya speech. Adapun Noam Chomsky penggagas aliran linguistik generatif transformasi, memberikan dua istilah terkait bahasa, yaitu competence, dan performance. Yang dimaksud kompetisi yaitu kemampuan, yakni pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenai bahasanya. Sedangkan performance yaitu adalah perbuatan berbahasa atau pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan sebenarnya.
di dalam masyarakat. Berdasarkan luas dan sempitnya perbal repertoire terbagi menjadi dua, yaitu pertama, perbal repertoire yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan, menunjukkan keseluruhan alat-alat perbal yang ada dalam masyarakat tutur serta norma-norma untuk menentukan pilihan variasi sesuai dan fungsi situasinya. Dan yang kedua, repertoire yang dimiliki setiap penutur secara individual, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk dan norma-norma bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Repertoire individu ditentukan oleh ragam bahasa yang ia ketahui dan gunakan dalam komunitas bicaranya yang mencakup pengetahuan aktif dan pasif dalam berbahasa. Repertoire seseorang mendefinisikan kompetensi komunikatif individunya. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan berbahasa sesuai dengan konteks dan situasi beserta ragam-ragam bahasa yang dimiliki atau dikuasai oleh penutur. Kemampuan untuk tidak hanya membangun kalimat yang benar secara tata bahasa, tetapi juga untuk menerapkan bahasa dengan benar dan tepat. Yaitu sehubungan dengan berbagai situasi percakapan sosial, seorang pembaca yang kompeten dapat memvariasikan bahasanya dengan menerapkan registernya dan gaya yang berbeda. Nah, berdasarkan verbal repertoire yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, masyarakat monolingual, yaitu satu bahasa. Masyarakat monolingual artinya suatu masyarakat bahasa yang hanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa saja. Masyarakat monolingual ini sudah mulai jarang ditemukan pada zaman sekarang. Masyarakat monolingual biasanya terdapat di tempat-tempat yang terisolasi atau tertutup. Nah, yang kedua ada masyarakat bilingual atau dwibahasa. Menurut Chair dan Agustina, kedwibahasaan ini adalah kemampuan untuk menggunakan dua bahasa, sedangkan keanekabahasaan. Masyarakat bilingual lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat monolingual. Hal ini karena masyarakat bilingual telah dapat berkomunikasi dengan dua bahasa. Artinya masyarakat bilingual lebih bersikap komunikatif dibanding masyarakat monolingual. Dan yang terakhir ada masyarakat multilingual, yaitu multibahasa. Menurut Kristal tahun 92, multilingual adalah istilah dalam linguistik yang kemampuan berbicara masyarakatnya dapat menggunakan beberapa bahasa. Dalam penelitian, ini dikhususkan untuk masyarakat yang keanekaragamannya multilingual. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.